sapa kita, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Baik, puji syukur buat kasih Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya lagi untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11 dengan judul perikop tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Baik, kita saling bergantian. Aku ayat 4 dan saudara ayat 5 dan ayat 11 sama-sama kita baca. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang kami minta padamu, bukan salah menyesuaikan perintah-Mu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari rumahnya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab yang salah penunjuk dari seluruh dunia, yang kamu bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu adalah pemisah jalan Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kamu telah kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang mendengar dan Kristus, tetapi yang menganggap Kristus itu, ia memiliki Allah. Dan siapa tidak dapat itu, ia memiliki Bapa di mana. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sama-sama, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Amin. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Apa artinya hidup di dalam kebenaran, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Ya, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak. Itulah hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran. Kalau kita lihat dari Yohanes 14 ayat 6, apa bunyi firman Tuhan? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sangat jelas saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi kenapa saya memberikan tema hidup di dalam kebenaran? Karena di dalam kebenaran ada keselamatan. Di dalam kebenaran kita masuk di dalam kerajaan surga. Jadi marilah kita hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mari kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam kebenaran? Yaitu satu, hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus berarti ia telah menerima Yesus. Dia telah percaya dan dia
dan dia tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, itulah orang yang hidup di dalam kebenaran. Ya, orang yang hidup di dalam kebenaran. Jika kita tidak hidup di dalam kebenaran, atau kita tidak hidup di dalam Kristus, tidak menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka kita tidak menerima keselamatan. Ya, kita bukan milik Allah. Ya, kalau kita baca di ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi sangat jelas saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, ya, tidak hidup di dalam Kristus, maka kita tidak memiliki bapa. Ya, kita tidak menerima keselamatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran dan mendapatkan keselamatan, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Bagaimana orang yang hidup dalam Kristus tadi? Menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah orang yang hidup di dalam Kristus. Ada amin? Amin. Kedua, hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia hidup di dalam kasih. Mari kita baca di ayat 5-6. Begini bunyi firman Tuhan, dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagai telah kamu dengar dari mulanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari, kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Ya, karena kita sudah tahu bahwa Yesus adalah sumber kebenaran dan Dia juga yang telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi. Ya, kalau kita lihat dari Yohanes 3 ayat 16, apa kata firman Tuhan? Salah satu ada yang membaca, Frankie? Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa saudaraku? Untuk menebus saya dan saudara. Jadi Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita harus saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Baik apapun, ya, baik orang yang membenci kita, kita harus saling mengasihi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita hidup saling mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Siapa yang kita cintai? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mengasihi sesama kita. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan. Ya, kita mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang tua kita. Kita mengasihi orang yang membenci kita.
Ya, baik orang yang telah membenci kita, membuat kesalahan kepada kita, ataupun gara-gara dia memutuskan kita benci dengan dia, kita nggak mengasihi dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ya, Dia mengasihi kita. Ya, kita orang berdosa, tetapi Tuhan rela mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita, supaya kita hidup benar. Ya, supaya kita hidup benar. Jadi pada pagi hari ini mari kita hidup di dalam kebenaran. Ya, mari kita hidup di dalam kebenaran. Dengan apa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Hidup dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Apalagi bagaimana hidup di dalam kebenaran? Ketiga yaitu hidup di dalam kewaspadaan. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran, maka dia juga hidup di dalam kewaspadaan. Ia berjaga-jaga, ia berhati-hati. Kenapa, saudaraku? Sangat jelas di ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upah sepenuhnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran, maka kita hidup di dalam kewaspadaan. Waspada, ya. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, pasti banyak godaan yang menggoda kita supaya kita jatuh. Perlu kita berhati-hati, perlu kita waspada. Terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, banyak tantangan. Ya, terlebih pada zaman sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, banyak tantangan supaya kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang telah menebus kita, telah mati di kayu salib, kita yang sudah percaya meninggalkan Tuhan. Jangan, saudaraku. Pada pagi hari ini saya tegaskan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, ya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ada amin? Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah waspada, ya. Jangan anggap sepele, aku udah jadi anak Tuhan, jadi nggak ada yang lagi yang menggoda saya. Ingat, saudara, sedangkan Tuhan saja, ya, dicobai oleh siapa? Iblis, apalagi kita. Jadi kita harus perlu kewaspadaan. Kita hidup dalam kewaspadaan, ya. Jangan sampai kita tersesat. Ya, jangan sampai kita tersesat. Udah capek-capek Tuhan mati di kayu salib, disalibkan, malah kita menjauh dari Tuhan. Malah kita memilih apa yang kita mau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita hidup di dalam kebenaran, ya. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Kita hidup dalam kasih. Ketiga, hidup di dalam kewaspadaan. Mari kita lakukan ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, kalau kita mau hidup, ya, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan keselamatan, masuk di dalam kerajaan surga, lakukan yang tiga ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.